wabarakatuh. Saya Armina Aminarni. Saya Muhammad Ariful Akbar. Saya Andi Nabila. Saya India Nyadas. Dan saya Aninda Utami. Kelompok kami hari ini akan menjelaskan materi tentang narkotika, psikotropika, dan prekursor. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Dalam peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menurunkan atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau bahan baku atau obat, baik alamiah maupun sintetis, yang berhasil sebagai psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Prekursor farmasi adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang digunakan sebagai bahan baku atau penolong dalam keperluan proses produksi industri farmasi atau produk antara produk ruahan dan produk jadi. Selanjutnya ada IT psikotropika dan IT prekursor, di mana IT psikotropika adalah pedagang besar farmasi yang mendapatkan izin untuk mengimpor psikotropika guna didistribusikan kepada industri farmasi dan lembaga ilmu pengetahuan sebagai pengguna akhir psikotropika. Sedangkan IT prekursor adalah pedagang besar farmasi yang mendapatkan izin untuk mengimpor prekursor farmasi guna didistribusikan kepada industri farmasi dan lembaga ilmu pengetahuan sebagai pengguna akhir prekursor farmasi. Surat pesanan narkotika hanya dapat digunakan untuk satu jenis narkotika. Surat pesanan psikotropika atau prekursor hanya dapat digunakan untuk satu atau beberapa jenis psikotropika atau prekursor. Selanjutnya, pengiriman narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi yang dilakukan oleh industri farmasi, PBF, dan instalasi farmasi harus dilengkapi dengan surat pesanan, faktur, dan surat pengantaran barang yang harus dilengkapi dengan nama narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi, bentuk sediaan, kemasan, kekuatan, jumlah, tanggal kadaluarsa, dan nomor batch. Selanjutnya yakni penyerahan narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan oleh apotek, puskesmas, instalasi farmasi, rumah sakit, instalasi farmasi klinik, dan dokter. Selanjutnya yakni apotek hanya dapat menyerahkan narkotika dan psikotropika kepada apotek lainnya, puskesmas, instalasi farmasi, rumah sakit, instalasi farmasi klinik, dokter, dan pasien. Selanjutnya yakni penyerahan narkotika dan psikotropika oleh apotek kepada dokter hanya dapat dilakukan dalam hal pertama, dokter menjalankan praktik perorangan dengan memberikan narkotika dan psikotropika melalui suntikan, dan dokter menjalankan tugas atau praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada tempat penyimpanan NPP atau narkotika, psikotropika dan prekursor, di mana diatur oleh pasal 25 untuk gudang dan ruang khusus, di mana temboknya terbuat dari beton dengan satu pintu yang memiliki kunci ganda, kemudian langit-langitnya terbuat dari beton ataupun juriji besi. Jika memiliki jendela, ditutup dengan juriji besi. Kemudian kuncinya dipegang oleh apoteker penanggung jawab atau pegawai lain yang diberi kuasa. Kemudian ruangan tersebut tidak boleh dimasuki oleh orang lain tanpa persetujuan apoteker penanggung jawab. Selanjutnya ada lemari khusus, di mana terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah dipindahkan, kemudian memiliki kunci ganda. Kemudian kuncinya dipegang oleh apoteker penanggung jawab, disimpan di sudut ruangan dan atau tempat tersembunyi. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir dan kata billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.